Anda kembali bersama kami dan kita masih berbincang dengan Bapak Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, kita lanjut lagi nih Pak. Ya. Bicara juga soal riset di Indonesia Pak. Ini kan tadi juga sempat disinggung bahwa sebenarnya ada salah satu masalah juga adalah anggaran gitu ya, yang tercecer. Tapi selain itu memang kalau anggaran, bicara soal anggaran riset di Indonesia sendiri sudah cukup belum sih Pak sebelumnya? Ya, kalau ngomong anggaran, ya tidak mungkin ada orang mengatakan cukup. Bahkan ketika anggaran itu besar, Anda akan mengatakan tidak cukup terus. Itu memang nature-nya manusia, ya dia ingin sesuatu yang lebih besar. Sehingga saya ingin melihatnya lebih proporsional. Dalam pengertian, katakan pernah dikeluarkan angka 26 triliun sebagai angka penelitian pengembangan yang ada di kementerian lembaga misalkan. Ini angka yang tidak kecil ya. Tapi memang tadi penggunaannya belum terarah dan juga lebih banyak yang habis dipakai untuk overhead-nya, untuk gaji peneliti, untuk operasional perawatan alat dan segala macam. Sehingga kalau dari 26 triliun itu mungkin yang benar-benar bisa didefinisikan sebagai kegiatan riset itu mungkin hanya 10 triliun. Ya. Karena 16 triliun tadi untuk bayar gaji, untuk bayar, kan memelihara lab juga bukan hal yang murah kan. Nah, tapi kalau bicara benar-benar penelitian yang kita harapkan ada outputnya itu yang cuma 10 triliun. Ya. Dan kalau kita lihat juga anggaran lembaga penelitian yang benar-benar penelitian, misalkan LIPI dan BPPT, mereka berdua secara total kalau pakai anggaran tahun ini cuma 3,5 triliun. Ya. Jadi memang kalau melihat angka itu memang relatif kecil. Tapi kami tentunya tidak akan menjadikan jurus meminta tambahan anggaran ke Menteri Keuangan sebagai satu-satunya solusi. Ya. Satu, kita sudah beruntung mendapatkan namanya dana abadi penelitian. Ya, sudah sejak tahun ini 2019 dan sudah dianggarkan juga tahun 2020. Tentunya karena ini sifatnya endowment fund, dana abadi, maka kita akan memanfaatkan tentunya return ya atau hasil dari pengelolaan dana abadi tersebut. Yang kita harapkan bisa menambah kapasitas kita untuk mendorong riset unggulan maupun inovasi unggulan ya baik dari perguruan tinggi maupun lembaga penelitian. Nah, kemudian yang kedua, sudah keluar PP mengenai insentif untuk swasta terlibat dalam research and development, yaitu dalam bentuk super tax deduction 300%. Di mana misalkan apabila Anda seorang pengusaha swasta, invest untuk R&D, ya dilakukan di Indonesia R&D-nya, invest R&D misalnya $1 juta, maka nanti akhir tahun ketika Anda bayar pajak, maka pajak terutang Anda akan dipotong $3 juta karena kan 300% deduction-nya. Nah, ini adalah jurus yang ampuh menarik R&D terutama di negara-negara tetangga kita, di Singapura, di Malaysia, di Thailand ya. Dengan variasi yang berbeda-beda ya besaran deduction-nya. Tapi poinnya adalah itulah cara kita menarik swasta mau ikut dalam R&D. Karena dia akan tertarik ikut R&D bukan karena dia ingin melakukan charity atau CSR, tapi karena dia ingin meningkatkan kualitas produknya, sehingga produknya menjadi lebih kompetitif, keuntungan dia naik. Ya. Jadi ini win-win solution. Si swastanya mau R&D karena dia akan tahu manfaat bisnisnya buat dia, si peneliti atau lembaga penelitiannya juga mendapatkan manfaat karena dia bisa dengan maksimal mengembangkan kapasitas penelitian dia yang dia tahu akan jadi inovasi. Karena kan dia melakukan penelitian yang ujungnya akan menjadi produk yang akan diproduksi secara massal oleh si partner swastanya itu. Nah, jadi dengan dua pendekatan ini, dana abadi dan super tax deduction, ya, plus kita harapkan tadi dengan istilahnya dengan pengetatan alokasi dari anggaran yang 26 triliun tersebut menjadi benar-benar kegiatan yang tidak tumpang tindih. Karena terus terang sekarang sejujurnya dengan dana penelitian yang sudah kecil, masih banyak kegiatan tumpang tindih. Ya. Contohnya benih padi unggulan. Itu banyak sekali yang melakukan. Ya. Mereka masing-masing keluar dengan versinya masing-masing. Ada dari perguruan tinggi, ada dari Litbangnya Pertanian, ada yang dari lembaga penelitian yang LPNK misalkan, itu pun bisa lebih dari satu. Nah, akibatnya dengan uang yang terbatas, kita keluar dengan satu produk yang sama, yaitu benih padi unggul, yang kemudian belum tentu diambil Kementan menjadi benih padi unggul nasional. Ya, padahal kita harapannya kan cukup
nggak usah banyak-banyak lah benih padi. Yang penting bisa dipakai secara nasional dan sesuai dengan harapan. Misalkan produktivitasnya di atas 10 hektar, nanti tahan angin, tahan bencana, maksudnya kalau ada kekeringan misalkan, tahan hama misalkan. Nah, itu kan sebenarnya yang harusnya kita kejar. Cuma karena sendiri-sendiri melakukannya dan belum tentu mereka bisa melakukan yang terbaik, akhirnya ya kita mendapatkan yang sifatnya suboptimal, bukan yang optimal. Nah, harapannya dari optimalisasi anggaran, dana abadi, super tax deduction, kita harapkan yang Anda tanyakan anggaran riset itu atau pembiayaan riset itu akan bisa meningkat. Oke, nah kemudian juga bicara soal program kerja gitu Pak, kalau misalnya mungkin ada yang 100 hari atau mungkin program kerja terdekat dari Pak Bambang sendiri apa sih Pak? Selain tadi yang mungkin sudah disebutkan juga. Ya, yang pertama pasti saya harus set up BRIN-nya itu sendiri ya, sebagai nanti holding dari semua kegiatan penelitian terutama yang di sisi pemerintah ya, baik yang ada di kementerian lembaga pemerintah non kementerian ya, maupun juga yang di perguruan tinggi ya. Itu pertama. Yang kedua, kami akan berupaya melakukan quick win ya, terutama untuk pengembangan teknologi dan inovasi. Yang pertama terkait dengan teknologi tepat guna ya. Karena teknologi tepat guna ini dibutuhkan oleh masyarakat kita secara keseluruhan, petani, nelayan, dan industri kecil. Dan tepat guna ini juga kita harapkan bisa dijangkau oleh masyarakat harganya ya. Sehingga ini harus menjadi prioritas. Yang kedua, teknologi yang memungkinkan penciptaan nilai tambah. Jadi yang namanya hilirisasi sumber daya alam, itu tidak bisa kita hanya sekedar mengcopy teknologi yang ada di negara lain. Sudah saatnya juga kalau kita tahu apa sumber daya alam kita, apakah itu di agriculture ataupun di pertambangan, ya kita harus cari apa yang nilai tambah terbaik, tertinggi yang bisa kita hasilkan. Nah itu harus dilakukan lewat penelitian dan kita harapkan ada inovasi. Dan yang ketiga, selain kita menciptakan nilai tambah, kita juga harus mulai concern dengan defisit transaksi berjalan. Karena itu salah satu yang kita dorong adalah penelitian yang bisa menghasilkan produk yang menjadi substitusi import atau meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri, local content ya. Nah, jadi itu quick win kita. Jadi beberapa yang sebenarnya sudah ada beberapa produk. Nah, produk-produk ini yang mau kita perkuat supaya produk ini benar-benar masuk ke pasar dan menjadi bagian dari pilihan konsumsi masyarakat maupun menjadi bagian dari barang yang nantinya bisa dibeli oleh pemerintah, misalkan untuk sebagai alat pertanian untuk membantu para petani di berbagai tempat di Indonesia. Ya. Oke, Pak, bicara soal inovasi Pak, ini kan juga kita tahu banyak inovasi-inovasi yang lahir dan juga mungkin dilibatkan dari pihak universitas bahkan sekolah menengah gitu ya. Ya, ya. Nah ini tapi tidak sedikit pula dari sekolah-sekolah ini atau universitas ini yang bisa dikatakan kurang dapat perhatian dari pemerintah. Nah ini bagaimana Pak masalahnya? Kalau saya melihat sebenarnya sumber inovasi itu bisa datang dari mana saja. Bahkan bisa juga datang bukan dari orang yang dalam tanda petik yang sedang bersekolah atau yang terlibat dengan dari kegiatan desa pendidikan. gitu pun juga bisa ya. Karena kadang-kadang ada inovasi yang muncul karena local wisdom, ya, kearifan lokal yang membuat mereka bisa menemukan sesuatu yang paling tidak memecahkan masalah di daerahnya. Karena itu salah satu tugas kami 5 tahun ke depan adalah bagaimana memasyarakatkan inovasi di kalangan masyarakat dan tidak mengenal umur, tidak mengenal latar belakang, ya. Jadi suatu saat kami akan mencoba mendorong adanya apakah lomba, apakah adanya kontes mengenai inovasi yang diciptakan bukan dari lembaga yang memang didesain untuk inovasi, apakah perguruan tinggi, apakah lembaga penelitian. Karena kita juga ingin mendorong dari masyarakat. 47 universitas yang masuk klaster mandiri tersebut akan punya peluang yang lebih besar untuk menerima hibah dan dukungan penelitian dari Kemristek. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk universitas yang tidak masuk 47 ini, meskipun kategori mereka masih yang lebih rendah. Nah, kenapa mereka masih dapat juga kesempatan? Karena kita ingin mendorong, ya, dan sekaligus memberikan kesempatan buat mereka untuk lebih serius dalam penelitian. Kami melihat perguruan tinggi itu kan tidak hanya institusi pendidikan atau pengajaran saja, tapi dia juga harus menjadi bagian dari institusi penelitian. Oke, terus juga ini sih Pak, kan ya kita juga tahu kalau misalnya bicara soal riset ini mungkin di masyarakat juga masih asing tadi kayaknya jauh gitu jaraknya ya. Yeah.
kemudian tadi juga sudah ada niat dari Kemenristek sendiri untuk menghubungkan tadi swasta dengan riset ini. Nah kalau misalnya untuk industri dalam negeri tadi, selain misalnya tadi dengan stimulus pajak gitu Pak, itu langkah apa lagi sih Pak yang digunakan untuk nanti menghubungkan antara riset ini dengan langsung industri bertemu? Iya, pertama tentunya yang harus kita dorong adalah munculnya perusahaan-perusahaan baru di bidang industri atau manufaktur di Indonesia. Karena terus terang mungkin kebanyakan perusahaan di Indonesia itu lebih banyak ke perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Sedangkan perusahaan industri itu mungkin jumlahnya masih kurang untuk bisa mendukung kita menjadi negara industri. Padahal kalau kita ingin jadi negara maju, mau nggak mau, Indonesia harus bisa meningkatkan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB-nya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau pelaku industrinya makin banyak atau makin besar. Nah, untuk bisa banyak atau besar tadi, perlu produk. Nah, produk inilah yang sebenarnya bisa didorong dari hasil inovasi tadi. Produk ini kan tidak harus produk yang benar-benar baru yang belum ada di dunia. Bisa saja ini produk merupakan substitusi impor, tapi dengan harga yang lebih baik dan menggunakan lokal konten yang lebih besar. Nah, ini sendiri sudah bisa menghidupkan ekonomi lokal dengan lebih baik. Jadi kita tidak usah khawatir bahwa Indonesia tidak bisa menjadi negara industri. Sebenarnya kalau kita berhasil menghilirkan produk inovasi ini masuk ke perusahaan-perusahaan baru di bidang industri tadi, mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa melihat akan muncul ya semacam konglomerat lah di bidang industri yang basisnya adalah produk yang didesain oleh Indonesia sendiri.